Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Sebelum itu, presensi terlebih dahulu ya. Mas Aditya, Mbak Rani, Mas Ciesa, Mbak Yunieka, Mbak Lina, Mbak Novemi, Mbak Mira, Mbak Nuarisa, Mbak Cornelia. Hadir semua ya anak-anak. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, dan desimal. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan dan debit. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat membandingkan jarak dan waktu, serta dapat membandingkan volume dan waktu dengan percaya diri. Penilaian yang Ibu gunakan hari ini ada dua, yaitu penilaian tertulis dan penilaian sikap. Oke, langsung kita mulai saja pembelajarannya. Silahkan buka buku kalian pada halaman 45. Dilihat di situ ada sebuah gambar. Gambar apa anak-anak? Betul sekali, ada gambar anak-anak yang sedang berlari. Nah, jadi anak-anak pada gambar ini yaitu ada Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga, yaitu olahraga lari. Guru mencatat lama waktu dari siswa-siswinya. Guru juga mengukur jarak lari mereka, yaitu sejauh 40 meter. Siti dapat menempuh 10 detik, Lani dapat menempuh 12 detik, Dayu dapat menempuh 12 detik, dan yang terakhir yaitu Ayu dapat menempuh dengan 15 detik. Nah, dari gambar dan bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi, siapa yang memerlukan waktu paling sedikit anak-anak? Siti. Yang memerlukan waktu yang paling banyak? Ayu. Nah, jika dibandingkan jarak dengan waktu, siapa yang memiliki nilai perbandingan paling besar? Ya, yang memiliki nilai perbandingan paling besar yaitu Ayu. Perbandingannya ada 40 dibanding 10. Jadi 4 meter per detik untuk Ayu ya. Selanjutnya, anak-anak tentu sudah tahu satuan waktu seperti detik, menit, jam, dan yang lainnya bukan? Iya, kalau sudah tahu, agar lebih paham lagi silakan diamati dan dipahami satuan waktu yang ada pada halaman 47. Diamati terlebih dahulu ya. Sudah semuanya? Sudah paham ya? Nah, setelah kalian mempelajari mengenai satuan waktu, selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan panjang. Anak-anak tahu satuan panjang itu apa? Ya, satuan panjang itu satuan yang digunakan dalam mengukur sebuah panjang benda. Nah, satuan panjang itu ada apa aja anak-anak? Nih ya, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ada 7 ini ya anak-anak. Sekarang apa maksud dari panah ke atas dan juga panah ke bawah ini? Jadi maksudnya yaitu untuk yang panah ke bawah itu, setiap turun kali satu tangga, misalnya dari kilometer ke hektometer dan seterusnya, itu dikalikan dengan 10. Untuk yang panah ke atas, setiap naik satu kali tangga, misalnya dari milimeter ke sentimeter, dan seterusnya itu dibagi dengan 10. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham? Iya. Ibu mau bertanya, perbandingan antara jarak dengan waktu itu dinamakan apa? Betul sekali Mbak Lina, perbandingan jarak dengan waktu itu dinamakan dengan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu itu dinamakan dengan kecepatan rata-rata.
kecepatan rata-rata itu kita menggunakan rumus anak-anak. Rumusnya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi ini ya rumus dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu V. V sama dengan S per T. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, itu untuk yang kecepatan rata-rata. Kalau untuk yang jarak tempuh bagaimana anak-anak? Jarak itu apa? Iya, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat yang lain. Caranya gimana kalau mau mencari jarak? Jarak itu kan S. Caranya yaitu S sama dengan V dikali T. Jadi jarak tempuh sama dengan kecepatan rata-rata dikali waktu tempuh. Kalau untuk waktu tempuh sendiri bagaimana? Ya, jadi waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Rumusnya bagaimana kalau mau mencari waktu tempuh? Nah, untuk mau mencari waktu tempuh, ini T, itu rumusnya yaitu T sama dengan S per V. Waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan rata-rata. Nah, jadi ketiganya ini saling berhubungan ya anak-anak untuk mencari kecepatan rata-rata, jarak tempuh, dan juga waktu tempuh. Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan belajar mengenai satuan volume. Ada yang tahu satuan volume itu ada berapa? Betul sekali Mbak Nuarisa, satuan volume itu ada dua. Yang pertama yaitu satuan volume dalam meter kubik, dan yang kedua satuan volume dalam liter. Yang pertama satuan volume dalam meter kubik. Nah, ini membacanya meter kubik ya anak-anak, bukan meter pangkat 3, meter kubik. Nah, ini ada apa aja satuan volume dalam meter kubik? Ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Untuk panah ke atas dan panah ke bawah pengertiannya sama dengan satuan panjang tadi. Tapi kalau yang satuan volume dalam meter kubik itu dikalikan dengan 1000 setiap turun satu kali tangga. Untuk yang naik satu kali tangga itu dikalikan dengan dibagi dengan 1000. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu satuan volume dalam liter. Nah, satuan volume dalam liter itu ada apa aja? Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan juga mililiter. Panah ke atas dan panah ke bawah sama pengertiannya. Setiap turun kali satu tangga itu dikalikan dengan 10. Untuk yang naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Perlu anak-anak ketahui untuk satuan volume dalam meter kubik dengan satuan volume dalam liter itu ada hubungannya loh anak-anak. Ada yang tahu apa aja hubungannya? Ya, yang pertama hubungannya yaitu 1 meter kubik. Nah, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Untuk yang kedua yaitu 1 desimeter kubik itu nilainya sama dengan 1 liter. Hubungan yang ketiga, 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Nah, ketiganya ini harus kalian pahami. Seperti itu ya anak-anak. Untuk satuan volume itu kita gunakan untuk mencari apa? Iya, mencari debit. Debit itu apa anak-anak? Ya Mbak Rani? Betul sekali. Jadi debit itu adalah perbandingan antara volume dan
waktu. Untuk mencari debit itu juga ada rumusnya anak-anak. Bagaimana rumus mencari debit? Nah, seperti ini. Jadi rumus mencari debit itu D sama dengan V per T. D itu debit, V itu volume, T itu waktu. Jadi debit sama dengan volume dibagi waktu. Itu untuk mencari debit. Sekarang apa itu volume anak-anak? Iya, volume itu diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jadi untuk mencari volume, terusnya V sama dengan D kali T. Volume sama dengan debit dikali waktu. Seperti itu. Untuk waktu bagaimana? Nah, waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir, itu rumusnya, waktu tadi kan T. T sama dengan V per D. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Jadi ketiganya ini juga saling berhubungan seperti rumus pada kecepatan rata-rata tadi anak-anak. Ini juga berhubungan, sama cara menggunakannya, debit volume bagi waktu, volume debit kali waktu, waktu volume bagi debit. Seperti itu ya anak-anak. Sudah paham semuanya mengenai materi kecepatan rata-rata dan juga materi debit? Sudah? Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKS yang sudah Ibu siapkan. Kelompoknya, kelompok pertama ada Mas Adit, Mbak Rani, dan Mbak Yuni. Kelompok 2, Mas Cesa, Mbak Lina, dan Mbak Novemi. Kelompok 3, Mbak Mira, Mbak Nuarisa, dan Mbak Cornelia. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing ya anak-anak. Sudah bergabung? Ibu bagi dulu ya LKS-nya. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu selama 10 menit ya anak-anak. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Sekarang dikumpulkan terlebih dahulu pekerjaannya ke depan. Perwakilan saja ya yang mengumpulkan. Terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan semuanya. Dari pembelajaran dan juga latihan soal di LKS tadi, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum? Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Untuk debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Nah, itu ya anak-anak. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai skala. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu ada reward untuk anak-anak tadi yang sudah aktif dalam pembelajaran Ibu hari ini. Rewardnya akan Ibu berikan kepada Mbak Cornelia. Nah, ini ya Mbak Cornelia rewardnya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cornelia. Nah, itu tadi pembelajarannya yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada kurang dan lebihnya Ibu dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.